Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk mata kuliah perakitan tanaman menyerbuk sendiri. Nah, pada materi kita yang terakhir ini, Bu Dwi akan menerangkan tentang keragaman genetik dan heritabilitas. Nah, kenapa kita harus belajar seperti ini? Jadi nanti saudara akan belajar tentang pengertian varian genetik, pengertian heritabilitas, baik itu heritabilitas arti luas maupun heritabilitas arti sempit, kemudian respons seleksi dan penggunaan heritabilitas untuk pemulihan tanaman. Nah, di akhir pembelajaran nanti ada tugas yang harus saudara kerjakan yang nanti dikumpulkan paling lambat adalah hari Senin di e-learning. Ya, masukkan ke learning jawaban saudara. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke heritabilitas, pengertian heritabilitas, saudara akan saya kenalkan kembali tentang ragam genetik dan pemulihan tanaman. Nah, pada kegiatan pemulihan tanaman, keragaman genotip itu mencerminkan besarnya potensi dan kecepatan dari populasi untuk menerima perbaikan. Jadi, dalam satu kegiatan pemulihan tanaman, perakitan tanaman itu sebenarnya tujuannya adalah satu untuk memperbaiki potensi dan kecepatan populasi tersebut gitu. Nah, untuk mengetahui keragaman genotip itu, maka kita harus tahu bagaimana pengaruh dari G ini. G adalah genetiknya dan faktor lingkungan. Karena apa? Karena populasi dengan keragaman genotip rendah itu mencirikan bahwa anggota populasi tersebut secara genetik itu relatifnya adalah homogen. Sehingga untuk mendapatkan seleksi tanaman unggul akan sulit didapatkan karena dia sama. Jadi susah sekali kita akan mendapatkan varietas-varietas baru yang unggul. Tapi semakin besar keragam genetiknya, maka akan mempermudah kita untuk memperoleh variasi-variasi atau varietas-varietas baru yang unggul. Nah, untuk menghitung keragaman genetik ini kita susah untuk melihat antara pengaruh berapa sih besarnya pengaruh genetik terhadap tanaman itu perubahannya, kemudian berapa sih besarnya lingkungan terhadap genetik itu sehingga nanti penampakannya di fenotip ya. Di fenotip itu ada penampilan luarnya. Jadi karakter atau fenotip P ini ditentukan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Tapi kita tidak bisa melihat secara kasat mata besarnya genetik, faktor genetik dan faktor lingkungan di dalam mempengaruhi penampakan fenotip satu tanaman. Jumlah dari tiap faktor akan berperan menyumbangkan varian dalam populasi. Nah, karena penghitungan yang susah itu karena memang lingkungan tidak dapat diamati secara langsung pengaruhnya, begitu pula dengan genetik, maka biasanya ini nanti akan dirubah, akan dibentuk adalah seperti ini. Jadi ada satu rumus baru, yaitu nanti penguraiannya dilakukan berdasarkan populasi tanaman dan hubungan, sehingga nanti di sini ada keragaman Pi kuadrat P sama dengan Pi kuadrat G plus Pi kuadrat E, di mana adalah Pi kuadrat P ini adalah varian fenotip total dari populasi segregasi, kemudian yang G ini ada varian genetik yang berperan pada varian fenotip, dan E ini ada peran lingkungan pada varian fenotip. Kenapa? Karena keragaman yang berperan dalam pemulihan tanaman itu adalah keragaman genetik, dan fenotip itu merupakan gabungan antara genetik dan lingkungan. Oke. Ragam genetik dan pemulihan tanaman ini biasanya kebanyakan karakter penting bagi pemulihan tanaman adalah karakter kuantitatif. Ini karakter yang bisa diukur, karakter yang bisa dihitung. Contohnya adalah produksi, yaitu ton per hektar atau gram per tanaman dan sebagainya. Kemudian kadar protein, kualitas hasil, tinggi tanaman, itu adalah karakter-karakter kuantitatif yang bisa diukur. Nah, ini sangat dipengaruhi, biasanya ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sehingga muncullah permasalahan bagaimana sih mengukur besarnya pengaruh genetik dan lingkungan terhadap kemunculan karakter-karakter kuantitatif ini. Kan begitu. Oke. Nah, maka untuk melakukan hal itu
maka muncullah satu pengertian yang di sini disebut dengan heritabilitas. Karena kita tidak bisa mendapatkan kondisi lingkungan yang benar-benar homogen untuk dapat menguraikan keragaman fenotip menjadi komponen yang diperlukan secara teknik analisa. Kita nggak bisa membuat lingkungan itu benar-benar homogen, sama semua, suhunya persis, kemudian jumlah air di tiap titik tempat kita penelitian sama persis, tidak bisa juga gitu loh. Nah, heritabilitas ini diperlukan untuk melakukan seleksi tanaman berdasarkan fenotipnya, dan diperlukan suatu penafsiran secara kuantitatif tentang peran genotip dan lingkungan terhadap besaran fenotip. Penafsiran ini nantinya diharapkan dapat dihitung melalui keragaman fenotip suatu populasi, yang dimana pengaruh yang ingin diketahui adalah pengaruh genotip, sehingga perlu dihitung rasio keragaman genotip terhadap keragaman lingkungannya. Nah, saudara pernah lihat nggak gambar jagung ini? Nah, ini jagung ada ya. Ini adalah jagung-jagung hasil persilangan, di mana hasilnya itu ternyata bermacam-macam. Ada yang campuran seperti ini, kemudian ada yang mulus seperti ini, ada yang ini dan sebagainya. Ini adalah yang disebut dengan penampakan fenotip. Ya, penampakan fenotip dari satu tanaman. Penampakan fenotip ini dari mulai tinggi panjang tongkol atau diameter tongkol, atau bentuk biji atau bentuk baris biji seperti ini, atau besarnya kernel jagung ini. Nah, ini semuanya adalah disebut dengan penampakan fenotip. Nah, penampakan fenotip ini dipengaruhi oleh keragaman genotip dan keragaman lingkungannya. Ya, kalau seandainya lingkungannya lebih besar berpengaruh, maka biasanya fenotipnya itu akan berubah-ubah dimanapun dia berada. Ya, tapi kalau misalnya genotipnya, gen yang dari keturunannya ini lebih besar pengaruhnya, maka di lingkungan apapun dia akan tetap. Jadi panjang tongkolnya misalnya di sini adalah 20 cm, maka dia di lingkungan apapun, kalau ini memang panjang tongkol adalah gen yang dibawa dari keturunan dari tetuanya, maka dia tetap panjangnya akan antara rata-rata adalah 20 cm seperti itu. Ya. Oke, apa sih sebenarnya pengertian dari heritabilitas itu? Nah, jadi untuk tahu pengertian heritabilitas, saudara harus paham dulu bahwa proporsi varian genetik terhadap varian total itu nilainya antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Dan heritabilitas itu tidak mencerminkan derajat genetik suatu sifat, tetapi heritabilitas itu mengukur proporsi dari varian fenotip yang dipengaruhi oleh faktor varian genetik. Nah, di sini ada dua macam heritabilitas. Ada heritabilitas arti luas dan ada heritabilitas arti sempit. Di dalam kegiatan pemilihan tanaman, heritabilitas ini sangat penting karena tadi di awal Budi sudah bilang bahwa kalau keragamannya itu homogen, maka heritabilitasnya ini atau daya waris yang diturunkan pada turunannya itu berarti rendah gitu loh. Nah, kalau seperti ini nanti maka akan menyulitkan di dalam kegiatan pemeliharaan tanaman karena variannya itu sangat kecil, sehingga kita tidak bisa memilih varietas-varietas unggul baru. Gitu. Nah, biasanya heritabilitas itu dirumuskan dengan ini: H kuadrat sama dengan Pi kuadrat G per P kuadrat P. Heritabilitas itu artinya adalah bahwa heritabilitas itu adalah perbandingan antara besaran ragam genotip dibandingkan dengan besaran total ragam fenotip suatu karakter. Atau bisa juga perbandingan antara besaran ragam genotip dengan besaran total ragam fenotip suatu karakter dan besaran total ragam lingkungan. Nah, ini bisa jadi artinya ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Itu dalam arti luas. Sehingga dalam arti luas adalah heritabilitas itu rasio dari varian genetik total terhadap varian fenotip total. Nah, ini biasanya dipakai heritabilitas arti luas apabila bekerja dengan klon atau galur homozigot atau hibrida F1, karena pengaruh adaptifnya tidak akan berubah-ubah. Jadi pengaruh ini artinya sudah homogen
gitu. Sehingga lingkungan dianggap tidak ada, maka di sini tidak ada penjumlahan oleh lingkungan ya. Nah, penggunaan heritabilitas dalam arti luas nanti saudara juga pakai RAK seperti ini rumusnya ya. Jadi cari dulu ada berapa sumber keragamannya, kemudian KT, TKT-nya, bloknya berapa, genotip, galat, dan totalnya nanti ketemu, kemudian hanya bisa diduga. H itu adalah pengaruh genotip tadi ya, ragam genotip. Jadi ini ragam genotip adalah KTG min KTE. Jadi KTG dikurangi KTE dibagi R-nya. R-nya itu adalah berapa sih ulangannya? Sedangkan ragam lingkungan itu adalah KTE. Sehingga nanti heritabilitas itu adalah keragaman genotip dibagi dengan keragaman genotip ini keragaman fenotip ya, maaf ya, ini per keragaman fenotip ditambah keragaman lingkungan, seperti itu ya. Jadi ini fenotip. Nah, sedangkan ini adalah heritabilitas arti sempit, yaitu variasi dari varian genetik adaptif terhadap varian fenotip total. Nah, ini biasanya dipakai apabila bekerja dengan populasi segregasi awal dan populasi heterogen. Jadi lebih luas ininya, apa yang makan di variannya lebih banyak ya. Ini biasanya cross polinasi atau penyerbukan silang. Pada populasi yang demikian yang berubah-ubah adalah genetik adaptifnya. Jadi kemudian mengukur ragam, jadi ini ragam lingkungan biasanya diamati pada populasi tanaman bergenotip sama dengan pada lingkungan berbeda, sedangkan ragam genotip itu diamati pada populasi tanaman bergenotip berbeda yang ditanam pada lingkungan sama. Populasi bergenotip sama misalnya adalah gelur murni, klon, F1, sedangkan genotip berbeda misalnya adalah segregasi atau F2. Nah, ini lingkungan berbeda itu dapat berupa perbedaan waktu tanam atau musim, misalnya musim MH1, MH2, MK1, MK2 seperti itu. Nah, untuk menghitung heritabilitas, maka saudara harus tahu dulu nilai tengahnya, ragam, simpangan baku, dan koefisien keragaman seperti tadi yang di rumus RAK tadi ya. Kemudian menghitung heritabilitas dapat dihitung dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pendugaan komponen ragam hasil analisa ragam. Jadi seperti ini, diawali dengan pendugaan varian genetik adaptif, di mana varian G sama dengan varian A ditambah varian D ditambah varian I. Oke. Nah, berikut adalah ini ilustrasinya. Jadi heritabilitas ada R per S ini sama saja tadi dengan apa? Genotip per apa? Fenotip ya. Jadi seperti ini. R ini adalah genotip, kemudian S ini adalah fenotipnya luasnya. Jadi heritabilitasnya itu adalah R per S. Nah, kalau ingin tahu R-nya berapa, maka sama dengan H per 2 ini ilustrasi untuk menghitung. Nah, sehingga nanti heritabilitas rendah itu kalau kurang dari 20%, sedang 20-50%, dan tinggi adalah 50%. Kalau heritabilitasnya tinggi, maka seleksi yang dilakukan efektif. Tapi kalau heritabilitasnya rendah, berarti ditingkatkan dulu seleksinya, ditingkatkan dulu keragamannya, baru bisa dilakukan seleksi. Karena semakin tinggi heritabilitasnya, maka kegiatan penggunaan yang dilakukan kegiatan penggunaan tanaman yang dilakukan itu akan sangat bagus, sangat efektif selama ini. Nah, baik, itu adalah sedikit materi tentang heritabilitas. Untuk memahami lebih tentang heritabilitas, tolong saudara kerjakan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara jawab. Terakhir adalah hari Senin pukul 23.59 di e-learning ya. Hari Senin minggu depan. Itu saudara mencari pengertian varian genetik, varian lingkungan, pengertian heritabilitas, macam heritabilitas dan cara pendugaannya, respons seleksi, dan manfaat heritabilitas untuk pemula tanaman. Baik, itu adalah materi saya terakhir. Semoga apa yang saya berikan sama ini bisa memberikan manfaat untuk saudara dan bisa lebih mengembangkan lagi kemampuan saudara dalam kegiatan penggunaan tanaman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.